Episode 112, istri Imperial Preceptor juga datang ke kuil surga. Saat melihat Qin Mo menyarungkan kembali pedangnya dan menyaksikan Kaisar Yan Feng terus menatap punggung pemuda itu, secercah kekhawatiran muncul di wajahnya. Pertempuran berdarah di kuil surga segera berakhir. Para biksu dan Taois dari biara petir besar serta sekte Dao yang berhasil melarikan diri telah meninggalkan ibu kota, sementara sebagian besar lainnya tewas di tempat. Darah mengalir dari puncak tangga kuil surga yang memiliki 999 anak tangga hingga ke dasar, mewarnai seluruh tempat suci itu menjadi merah. Tempat yang seharusnya digunakan untuk memuja surga kini berubah menjadi lautan darah. Tidak diketahui siapa yang pertama kali berlutut dan berseru, "Hidup yang mulia!" Namun sesaat kemudian, para pejabat, utusan negara asing, pemimpin sekte, dan tokoh-tokoh berpengaruh yang berada di bawah tangga serentak berlutut dan mengulangi seruan itu dengan suara menggema. "Hidup yang mulia!" Kaisar Yan Feng berdiri di puncak tangga, memandang seluruh rakyat dan pejabat yang bersujud di hadapannya. Setelah beberapa saat, ia mengangkat tangannya perlahan dan berkata dengan tenang, "Bangkitlah." Istri Imperial Preceptor memperhatikan bahwa Qin Mo dan 8 pengawas agung kultus suci surgawi tetap berdiri di belakang Kaisar Yan Feng tanpa ikut berlutut. Ia berbisik kepada suaminya, "Bukankah tindakan Cult Master Qin terlalu mencolok? Jika ia terus menunjukkan kekuatannya seperti ini, bukankah itu akan membuat Kaisar merasa tidak nyaman?" Imperial Preceptor hanya menggelengkan kepala. Bagi Qin Mo, Kekaisaran Perdamaian Abadi hanyalah tempat untuk belajar dan menambah pengalaman. Bahkan membunuh putra mahkota hanyalah bagian dari pengalaman hidupnya. Dia tidak terlalu memikirkan kekuasaan. Selain itu, saat ini Kaisar masih membutuhkan bantuannya di banyak hal. Wanita itu tercengang. "Pengalaman?" Imperial Preceptor mengangguk. "Ya, pengalaman. Pemberontakan putra mahkota Ling Yuxia yang bersekongkol dengan sekte Dao dan biara petir besar merupakan peristiwa yang mengguncang seluruh kekaisaran. Namun dalam catatan resmi sejarah, kejadian besar itu hanya akan ditulis dengan beberapa kalimat singkat. Pada tanggal 18 bulan kedua, putra mahkota Ling Yuxia melakukan pemberontakan. Pada tanggal 6 bulan ketiga, ia dieksekusi. Sesederhana itu, segala intrik, pertumpahan darah, dan pengorbanan yang terjadi di balik peristiwa tersebut tidak akan pernah dicatat secara rinci. Sebagian besar hanya akan berubah menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut, dan lambat laun kebenarannya akan terdistorsi oleh waktu. Setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, pembersihan besar-besaran dimulai. Para pejabat yang mendukung putra mahkota dicopot dari jabatan mereka. Harta benda mereka disita dan banyak keluarga mereka dijatuhi hukuman mati. Para biksu dan Taois yang terlibat juga ditangkap dan dibawa ke tempat eksekusi. Eksekusi berlangsung selama hampir 1 bulan penuh, dari awal bulan ketiga hingga awal bulan keempat. Di tengah semua itu, muncul satu misteri yang tidak pernah terpecahkan. Kepala putra mahkota Ling Yuxia menghilang. Banyak orang mencari ke seluruh area kuil surga, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Pada akhirnya Kaisar Yan Feng tidak memerintahkan pencarian lebih lanjut dan memilih membiarkan misteri itu tetap terkubur. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan dekret yang menghapus nama Ling Yuxia dari silsilah keluarga kekaisaran. Bahkan ibu kandungnya yang telah wafat diturunkan statusnya dari permaisuri menjadi selir kekaisaran. Setelah situasi kembali stabil, Kaisar Yan Feng mulai membangun ulang pemerintahan. Banyak posisi kosong diisi oleh sarjana muda berbakat dari Imperial College serta para perwira berprestasi dari berbagai pasukan. Beberapa hari kemudian, ia memanggil pangeran kedua, Ling Yushu, kembali dari perbatasan. Tak lama setelah itu, dengan alasan kesehatannya yang mulai menurun, Kaisar Yan Feng mengangkat Ling Yushu sebagai putra mahkota baru dan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan kepadanya. Suatu hari, Kaisar Yan Feng memanggil putranya dan bertanya, "Sekarang kau telah diberi tanggung jawab mengelola pemerintahan, apa hal pertama yang akan kau lakukan?" Sejujurnya, Ling Yushu bukan putra yang paling menonjol. Ia tidak memiliki bakat luar biasa seperti Ling Yuxia, juga tidak memiliki ambisi yang begitu besar. Namun justru karena itu, Kaisar Yan Feng ingin mengetahui cara berpikirnya. Ling Yushu merenung sesaat sebelum menjawab,
Aku akan membatalkan semua perjanjian yang ditandatangani kakak. Wajah Kaisar Yanfeng langsung berubah dingin. Aku tidak punya putra seperti dia. Katakan lagi tanpa menyebut namanya. Ling Yushu segera mengoreksi perkataannya. Aku akan membatalkan seluruh perjanjian yang merugikan kekaisaran. Mengambil kembali wilayah yang telah diserahkan kepada negara asing. Dan membersihkan sekte-sekte yang memanfaatkan kekacauan untuk memperluas kekuasaan mereka. Aku juga akan mengambil kembali sebagian besar tanah milik Sekte Dao dan biara petir besar. Kaisar Yanfeng mengangguk puas. Lalu, Ling Yushu melanjutkan, aku akan membantu rakyat yang terkena bencana. Namun sebelum itu, aku akan menulis dekret pengakuan kesalahan untuk menenangkan hati rakyat dan memohon agar surga menghentikan bencana yang menimpa negeri ini. Mendengar itu, Kaisar Yanfeng tiba-tiba berdiri dan membentak. Katakan sekali lagi. Ling Yushu terkejut, namun tetap menjawab hal yang sama. Wajah Kaisar menjadi suram. Siapa yang mengajarkanmu itu? Ling Yushu berkeringat dingin. Siapa yang mengajarimu? Bentak Kaisar Yanfeng sekali lagi. Akhirnya sang pangeran menjawab dengan jujur. Saat kembali ke ibu kota, aku bertemu Imperial Preceptor dan Palace Grande. Aku meminta pendapat mereka tentang apa yang mungkin ayah tanyakan kepadaku. Lalu siapa yang menyuruhmu menulis dekret pengakuan kesalahan? Keduanya. Kaisar Yanfeng terdiam cukup lama. Kemudian kemarahannya perlahan mereda. Aku tahu kemampuanmu. Aku tahu itu bukan ide yang muncul dari dirimu sendiri. Karena itulah aku marah. Ia menarik napas panjang. Kelak, jika aku dan Imperial Preceptor sudah tidak ada, yang paling aku khawatirkan adalah Palace Grande. Aku takut kau tidak akan mampu menghadapinya. Kaisar memandang putranya dengan serius. Kultivasiku telah hancur. Umurku mungkin tidak akan panjang. Suatu hari nanti kau akan menjadi kaisar. Karena itu, perluas wawasanmu. Belajarlah berpikir dengan kepalamu sendiri, bukan hanya mengikuti nasihat orang lain. Ling Yushu menundukkan kepala dan menerima nasihat itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, jauh di Gunung Saint Raffle, markas kultus suci surgawi, Kinmu memimpin para tetua, pemimpin aula, dan anggota penting kultus menuju makam Raja Surgawi, Qian dan Raja Surgawi Lu. Yang tersisa dari kedua tokoh besar itu hanyalah abu dan pakaian yang pernah mereka kenakan semasa hidup. Kinmu berjalan ke depan, maka lalu meletakkan kepala Ling Yuxia di hadapan batu nisan mereka. Semua orang menyalakan dupa dan memberikan penghormatan terakhir. Raja Surgawi Yu berdoa dengan suara pelan. Dua saudara senior, dendam kalian telah dibalas. Kini kalian bisa beristirahat dengan tenang. Semoga roh kalian tetap melindungi kultus suci surgawi dalam masa-masa sulit yang akan datang. Setelah upacara selesai, semua orang perlahan meninggalkan area makam. Raja Surgawi Yu berjalan mendekati Kinmu. Cult Master, apakah Anda masih akan kembali ke Kekaisaran Perdamaian Abadi? Kinmu mengangguk. Bukankah itu berbahaya? Tanya Raja Surgawi Yu. Kita telah menyelamatkan Imperial Preceptor, membunuh Kaisar palsu, dan menghancurkan begitu banyak ahli dari Sekte Dao serta biara petir besar. Bukankah Kaisar akan curiga pada kita? Kinmu tersenyum tipis. Tidak sekarang. Kenapa? Karena musuh terbesar Kaisar saat ini masih Sekte Dao dan biara petir besar. Selama kedua kekuatan itu masih ada, dia tidak akan mengalihkan perhatiannya kepada kultus suci surgawi. Raja Surgawi Yu mengangguk setuju. Kinmu kemudian berjalan menuju pohon suci dan menyentuh batangnya. Ia memandang cabang-cabang yang menjulang ke langit lalu bertanya, menurutmu, apakah manusia benar-benar bisa mengubah dao besar langit dan bumi? Raja Surgawi Yu tersenyum. Saya mungkin tidak terlalu pintar, tetapi saya punya pemikiran sederhana. Kinmu mempersilahkannya melanjutkan. Dahulu tidak ada jalan. Namun karena semakin banyak orang berjalan di tempat yang sama, jalan itu tercipta. Ketika jalan berlumpur, manusia menutupinya dengan batu. Ketika berjalan terlalu lambat, manusia menciptakan roda dan kereta. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketika kereta masih terlalu lambat, manusia menciptakan kapal terbang. Ketika jarak terlalu jauh, manusia menciptakan surat terbang. Ketika tanah tandus tidak menghasilkan panen, manusia menemukan cara menyuburkannya.
Raja Surgawi Yu menatap langit. Dulu angin, hujan, petir, dan kilat hanyalah fenomena alam. Sekarang manusia mampu memanfaatkannya. Bukankah itu berarti manusia telah mengubah dao besar langit dan bumi? Qin Mu terdiam. Ia memandang pohon suci di depannya. Satu batang melahirkan banyak cabang. Setiap cabang kembali bercabang menjadi ribuan ranting baru. Pemandangan itu membuatnya tersenyum. Raja Surgawi Yu melanjutkan. Semakin banyak hal yang diciptakan manusia, semakin luas pula dao besar yang mereka fahami. Mungkin kita tidak mengubah langit dan bumi secara langsung, tetapi kita terus menambahkan sesuatu yang baru ke dalamnya. Qin Mu mengangguk. Perlahan, kurasa kau benar. Raja Surgawi Yu tersenyum. Malu, saya hanya berbicara seadanya. Kau tidak bodoh sama sekali, kata Qin Mu sambil tertawa. Kemudian Raja Surgawi Yu bertanya, jika suatu hari Kaisar benar-benar berbalik melawan kultus suci surgawi, apakah Cult Master sudah memiliki rencana? Qin Mu menggelengkan kepala. Aku tidak berniat menjadi kaisar. Selama tujuan kami dan tujuan kekaisaran masih sejalan, tidak masalah siapa yang duduk di atas takhta. Ia menatap kejauhan.